Matahari mulai merunduk ke ufuk barat saat Bram menginjakan kaki di desa Karanggedi. Udara sore terasa aneh, lebih dingin daripada seharusnya. Seolah ada sesuatu yang bersembunyi di balik pepohonan yang membatasi desa ini dari dunia lain. Bram adalah seorang jurnalis investigasi yang terbiasa mengungkap kasus-kasus ganjil. Kali ini ia datang ke desa ini untuk mencari rekannya, Seno, yang hilang setelah melakukan riset di desa tersebut. Terakhir kali Seno mengirim pesan, ia terdengar ketakutan. Hanya satu kalimat yang ia tulis sebelum menghilang. "Jangan datang ke sini setelah maghrib." Bram mengeraskan rahangnya. Sial. Justru peringatan seperti itu yang membuatnya semakin penasaran. Saat melangkah masuk ke desa, Bram langsung merasa ada yang tak beres. Terlalu sepi. Di pinggir jalan, beberapa rumah terlihat berpenghuni, tetapi jendelanya tertutup rapat. Ia melihat seorang nenek tua sedang menjemur pakaian, tapi begitu mata mereka bertemu, sang nenek buru-buru menunduk dan masuk ke rumahnya, menutup pintu dengan tergesa. Langkah Bram berhenti di depan warung kecil di ujung desa. Warung sederhana itu satu-satunya yang tampak normal, dengan beberapa jajaran rak berisi makanan ringan dan etalase kaca berdebu. Seorang wanita paruh baya, Bu Darmi, berdiri di belakang meja, mengamati Bram dengan sorot mata tajam. "Ada yang bisa saya bantu, Nak?" Suara Bu Darmi berat, nyaris berbisik. "Saya sedang mencari teman, namanya Seno. Dia datang ke sini beberapa hari lalu, dan sejak itu saya kehilangan kontak dengannya," kata Bram menatap lekat wajah Bu Darmi. Ekspresi wanita itu seketika berubah, tatapannya menjadi kosong, wajahnya tegang. "Seno," gumamnya. "Tidak ada orang dengan nama itu di sini." Bram mengernyit. "Tidak mungkin. Saya yakin dia kesini. Ada rekam jejaknya." Bu Darmi melirik ke arah jalan desa, seolah memastikan tak ada yang mendengar mereka. Lalu dengan suara yang lebih pelan ia berbisik, "Nak, dengarkan baik-baik. Pergilah sebelum datang waktu maghrib. Jangan langgar aturan di sini." Darah Bram berdesir. Ia sudah menduga ada sesuatu yang mencurigakan, tetapi sekarang ia yakin. Apa yang terjadi setelah maghrib? Bu Darmi diam, matanya menerawang sejenak sebelum akhirnya menggeleng. "Saya tidak bisa bicara banyak, tapi kalau kau masih ada di sini saat adzan berkumandang, kau tidak akan bisa keluar lagi." Jantung Bram berdebar. "Maksud ibu, desa ini akan hilang?" "Kau sudah diperingatkan," kata Bu Darmi, suaranya tegas. "Sekarang pergilah." Tapi Bram tidak datang sejauh ini hanya untuk mundur. Bram memutuskan untuk menemui Karto, kepala desa. Ia bertanya kepada beberapa warga yang masih berkeliaran. Tetapi setiap kali ia menyebut nama kepala desa, mereka hanya menunduk dan buru-buru pergi. Setelah beberapa kali bertanya, akhirnya seseorang bocah laki-laki menunjuk ke sebuah rumah besar di tengah desa. Rumah itu tampak lebih tua dibanding rumah lainnya, dengan dinding kayu yang mulai lapuk dan cat yang mengelupas. Bram mengetuk pintu. Tak lama, pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Karto, seorang pria paruh baya dengan mata cekung dan ekspresi gelisah. "Apa urusanmu?" tanyanya tanpa basa-basi. Bram menunjukkan foto Seno dari ponselnya. "Teman saya hilang di sini. Saya ingin tahu apakah kepala desa tahu sesuatu." Karto menatap foto itu lama, nafasnya tertahan, wajahnya mendadak pucat. "Tidak ada orang dengan nama itu di sini," jawabnya, sama seperti yang dikatakan Bu Darmi. Bram mulai geram. "Saya tahu Anda berbohong, Pak. Jika tidak ada yang aneh di desa ini, kenapa semua orang ketakutan setiap saya menyebut nama Seno?" Karto menghembuskan nafas berat. "Nah, aku tidak bisa membantumu. Percayalah. Lebih baik kau pergi sebelum..." Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, suara adzan maghrib di kejauhan, di sebelah selatan desa, menggema dari kejauhan. Bram menoleh.
Langit yang tadinya berwarna jingga kini berubah lebih gelap, terlalu cepat. Suhu turun drastis, angin berembus dingin seperti menyelinap ke dalam tulang. Ketika ia kembali menatap Karto, pria itu sudah menutup pintunya rapat-rapat. Bram tahu bahwa ia sudah melanggar batas, tapi ia tidak akan lari. Ia melihat ke sekitar. Jalanan desa mulai kosong. Tidak ada satupun warga yang terlihat di luar rumah. Seakan-akan seluruh desa baru saja tertelan oleh keheningan yang menyeramkan. Namun dari kejauhan, ia bisa merasakan sesuatu. Ada yang mengawasinya, dan itu bukan manusia. Adzan maghrib berkumandang, namun ada sesuatu yang aneh. Bram menahan nafas, bersembunyi di dalam sebuah rumah kosong. Suara adzan itu tidak biasa. Terdengar seakan menggema dalam keheningan yang pekat, seperti berasal dari dalam sumur yang sangat dalam. Suasana di luar mulai berubah. Satu persatu lampu rumah meredup, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menyedot cahaya dari dalam rumah-rumah penduduk. Udara menjadi lebih dingin, dan perlahan kabut hitam mulai merayap dari tanah, mengambang seperti asap pekat yang merayap menutupi tanah desa. Bram mencoba mengatur nafasnya, menatap dari celah jendela rumah yang sudah lama terbengkalai. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat sesuatu yang tak masuk akal. Para warga mulai keluar dari rumah mereka. Namun mereka tidak lagi terlihat seperti manusia biasa. Mereka berjalan dengan gerakan kaku. Mata kosong menatap lurus ke depan. Wajah mereka pucat, dan beberapa di antaranya terlihat membusuk. Bram menahan teriakan. Beberapa orang yang tadi siang masih ia lihat tampak normal, kini berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Kulit mereka seperti mengelupas, ada yang berlubang, dan ada pula yang matanya hanya tersisa rongga hitam pekat. Apa yang terjadi pada mereka? Bram mulai melangkah mundur perlahan, menjauh dari jendela. Ia tahu, ia tidak bisa tetap di dalam rumah itu selamanya. Ia harus mencari jalan keluar dari desa ini sebelum terlambat. Namun tiba-tiba ia mendengar sesuatu yang membuatnya membeku di tempat. Bram! Suara itu, suara Seno. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Ia menajamkan telinganya. Bram, tolong aku, Bram. Suara itu terdengar dari arah gang sempit di sisi rumah. Suara yang lirih, memohon pertolongan. Seno masih hidup. Bram mengepalkan tangannya, mencoba menepis rasa takut yang semakin mencekik. Jika Seno masih hidup, ia harus menemukannya. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari rumah kosong itu, berjalan cepat menuju suara Seno. Namun semakin jauh ia melangkah, semakin aneh suasana di sekelilingnya. Gang yang tadi lurus berubah menjadi lebih sempit, bercabang seperti labirin. Rumah-rumah di sekelilingnya juga tampak berubah, dengan jendela-jendela yang membesar seperti mata yang mengawasi. Dan pintu-pintu yang bergeser sendiri, seakan mengundang untuk masuk. Bram mulai tersesat. Bram berhenti di ujung gang yang buntu. Dari kejauhan di bawah sinar bulan yang pucat, ia melihat sosok Bu Darmi berdiri diam di tengah jalan. Wanita itu tampak seperti sebelumnya, mengenakan daster lusuh dengan mata yang menatap tajam. Namun ada sesuatu yang tidak beres. Bram melangkah perlahan mendekatinya. Bu Darmi? Suaranya serak. Bu Darmi tidak menjawab. Bram semakin mendekat, dan saat ia hanya berjarak beberapa meter, tubuh Bu Darmi mulai berubah. Kulitnya mulai mengelupas. Perlahan-lahan daging di wajahnya mulai luruh, menyisakan tengkorak yang membusuk. Matanya yang awalnya tajam kini menghitam sepenuhnya, seperti dua lubang kosong yang menghisap cahaya. Lalu wanita itu tersenyum. Senyuman yang terlalu lebar, bibirnya robek sampai ke pipi. Bram mundur selangkah, dadanya berdebar kencang. Ia merasa udara di sekelilingnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Bu Darmi mulai bergerak, tidak berjalan tetapi melayang, dan dari belakangnya terdengar suara-suara. Suara langkah kaki, banyak sekali. Bram menoleh ke belakang, dan darahnya langsung membeku. Para warga yang tadi keluar dari rumah mereka, kini sedang berjalan ke arahnya. Mereka semua membusuk, mata mereka kosong, dan mulut mereka bergerak menggumamkan sesuatu dalam bahasa yang tidak bisa dipahami. Bram tahu, jika ia tidak segera lari, ia akan menjadi bagian dari mereka.
Bram tidak punya pilihan lain. Jantungnya berdegup kencang, nafasnya tersengal sementara langkah kakinya bergema di antara kabut hitam yang semakin menebal. Ia harus keluar dari desa ini. Dengan sekuat tenaga ia berlari menuju pintu masuk desa. Jalan tanah yang siang tadi ia lewati dengan mudah. Namun saat sampai di tempat itu, jalan keluar itu sudah tidak ada. Bram berdiri terengah-engah, matanya terbelalak. Yang seharusnya menjadi jalan setapak yang menuju ke jalan utama, kini hanya menyisakan hutan lebat dengan pohon-pohon tua yang menjulang tinggi. Ia berbalik, mencari-cari tanda bahwa ia berada di tempat yang salah. Namun tidak, ia yakin ini adalah jalan keluar yang sama. Tapi sekarang, desa ini benar-benar terputus dari dunia luar. Tidak ada jalan, tidak ada tanda-tanda kehidupan lain di luar desa itu. Ia telah terperangkap. Panik mulai merayapi pikirannya. Tidak ada pilihan lain selain kembali ke rumah tempatnya bersembunyi sebelumnya. Ia harus berpikir jernih. Bram berlari kembali ke rumah kosong itu. Tapi ketika ia masuk, seluruh ruangan telah berubah. Dinding-dinding yang tadinya kosong kini dipenuhi kain kafan. Bukan kain kafan biasa. Kain kafan itu berlumuran darah. Bau anyir yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Bram terbatuk mencoba menahan muntah saat melihat bagaimana kain-kain itu tampak masih basah. Seakan baru saja digunakan untuk membungkus mayat. Perutnya bergejolak. Namun sebelum ia bisa mundur, kain-kain itu bergerak sendiri. Salah satu kain kafan di sudut ruangan itu mulai menggeliat. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang berusaha keluar. Bram tersentak melangkah mundur, namun saat ia berbalik, seseorang berdiri di depan pintu. Karto. Kepala desa itu tampak berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya gemetar, matanya cekung, dan dipenuhi ketakutan. Kulitnya semakin pucat, seperti seseorang yang sudah lama tidak terkena sinar matahari. Bram, kamu harus pergi. Suaranya bergetar, nyaris seperti bisikan. Bram menatapnya tajam. Pergi kemana, Pak? Jalan keluarnya sudah tidak ada. Karto menelan ludah. Tangan tuanya mencengkram kusen pintu seolah-olah ia harus berpegangan agar tidak jatuh. Aku sudah bilang dari awal, kau tidak boleh ada di sini saat maghrib. Bram mengepalkan tangannya. Aku datang ke sini mencari temanku Seno, tapi sekarang aku malah terjebak. Apa yang sebenarnya terjadi di desa ini? Karto memejamkan mata sejenak, lalu menghela nafas panjang. Dan akhirnya ia mengungkapkan kebenaran yang selama ini disembunyikan. Karangngondi bukan desa biasa. Bram menunggang. Puluhan tahun lalu, leluhur kami melakukan perjanjian dengan sesuatu yang bukan manusia. Bram hanya bisa diam, menunggu dengan nafas tercekat. Karto melanjutkan. Suaranya kini nyaris seperti bisikan, seolah takut sesuatu mendengarnya. Kami diberi kemakmuran, namun ada harga yang harus dibayar. Desa ini diambil, ditarik dari dunia nyata, menjadi milik mereka. Bram merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingin mengatakan itu tidak masuk akal. Ia ingin percaya bahwa ini semua hanya ilusi. Namun ia sudah melihat sendiri bagaimana desa ini berubah. Bagaimana para warga berubah. Bagaimana dirinya kini terjebak dalam sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Kami bisa tetap hidup di sini, tapi hanya sebagai bayangan, lanjut Karto dengan suara lirih. Dan setiap kali ada orang luar yang masuk setelah maghrib, Karto menatap Bram dengan tatapan yang hampa. Mereka akan menjadi bagian dari desa ini. Darah Bram membeku. Ia mundur selangkah, namun Karto segera mencengkeram lengannya. Matanya dipenuhi keputusasaan. Kamu sudah terlambat, Bram, bisik Karto. Kamu sudah menjadi bagian dari desa ini dan tidak ada jalan keluar. Di sisi lain, Bram mulai melihatnya dengan jelas. Di balik sorot mata kosong mereka, di balik kulit pucat yang mengelupas, warga yang bukan manusia lagi. Di balik suara-suara paro yang mereka keluarkan, para warga bukan manusia. Mereka mungkin pernah hidup seperti manusia biasa pada waktu sebelumnya, memiliki keluarga, rumah, dan rutinitas. Tapi sekarang, mereka hanya bayangan dari kehidupan yang sudah lama lenyap. Sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri adalah mereka tidak menyadari bahwa mereka sudah mati. Bram berjalan perlahan di antara mereka. Setiap langkah yang ia ambil, ia bisa merasakan hawa dingin yang menguar
dari tubuh mereka, seperti mayat yang terlalu lama berada di dalam tanah. Ia menelan ludah, mencoba menahan ketakutan yang mulai menjalari tubuhnya. Namun ketika matanya menyapu sekeliling desa, tiba-tiba, "Bram!" Sebuah suara yang familiar memanggil namanya. Bram menoleh, dan di sana, di bawah temaram bulan yang tersembunyi di balik kabut, berdirilah Seno. Namun ada yang salah. Wajah sahabatnya itu membiru seperti mayat yang telah lama membusuk. Bibirnya pecah-pecah, matanya cekung, dan kulit di sekitar lehernya tampak mengering. Seolah darah di tubuhnya sudah berhenti mengalir sejak lama. Namun anehnya, Seno masih berbicara seperti biasa, seolah-olah ia tidak menyadari kondisinya. "Bram, aku sudah mencarimu." Suara Seno terdengar seperti dulu, penuh semangat. Seperti tidak ada yang aneh. Bram terdiam. Tenggorokannya tercekat, antara ingin bertanya atau lari sejauh mungkin dari tempat ini. Namun Seno sudah menarik lengannya. "Ayo ke rumahku, kita bicara di sana." Bram tidak bisa menolak. Ia membiarkan dirinya ditarik ke sebuah rumah kayu yang tampak lebih utuh dibanding rumah-rumah lain di desa ini. Setibanya di dalam, Seno menyalakan sebuah lampu minyak yang berpendar redup. "Seno, kau kemana saja?" tanya Bram. Suaranya sedikit bergetar. "Aku mencarimu kemana-mana." Seno menghela nafas. "Aku di sini, Bram. Aku sudah di sini sejak seminggu lalu." Bram mengernyit. "Tidak mungkin. Aku baru saja datang ke desa ini pagi tadi kok." Seno menatapnya tajam, lalu tersenyum samar. "Kau belum mengerti ya." Ia menyandarkan tubuhnya ke dinding lalu berkata pelan, "Waktu di desa ini tidak berjalan seperti di dunia luar." Bram mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" Seno menatap api lampu minyak dengan sorot kosong. "Aku merasa baru sehari di sini, tapi ketika aku bertanya pada warga, mereka bilang aku sudah di sini selama lebih dari seminggu." Bram menelan ludah. Jadi bagaimana dengan dirinya? Apakah 1 hari baginya berarti lebih lama dari yang ia kira? Jika Seno sudah seminggu, berapa lama lagi sampai Bram ikut terjebak? Seno menatapnya kembali. Ekspresinya mendadak serius. "Kita harus gerak keluar dari sini, Bram. Kalau tidak..." Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, suara ketukan terdengar di pintu, diikuti suara geraman samar di luar rumah. Bram dan Seno saling bertatapan, dan perlahan mereka menyadari para warga sudah mengepung rumah ini. Bram mengintip dari celah jendela. Dada dan perutnya terasa sesak melihat apa yang kini berdiri di luar. Para warga Karangwedi berdiri diam dalam lingkaran, tapi kali ini wujud mereka lebih jelas. Kulit mereka semakin mengelupas. Daging mereka mulai membusuk. Dan beberapa dari mereka bahkan kehilangan bagian wajahnya. Namun yang paling mengerikan adalah mata mereka. Hitam pekat, seperti lubang kosong yang menyerap cahaya di sekitarnya. Dan mereka semua menatap langsung ke arah Bram. Tok tok tok. Ketukan di pintu semakin keras, lalu terdengar suara serak dari luar. "Kau sudah menjadi bagian dari desa ini. Keluar dan terimalah nasibmu." Darah Bram membeku. Ia menoleh ke Seno. Sahabatnya itu menunduk. Tangan gemetar. "Mereka datang." Bram mengepalkan tangan. Ia belum menyerah. Ia harus keluar dari sini, entah bagaimana caranya. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu rumah itu terbuka sendiri dengan suara berderit, dan bayangan-bayangan yang membusuk mulai merayap masuk. Bram dan Seno tidak bisa melawan. Tangan mereka diikat dengan tali kasar. Tubuh mereka diseret oleh warga yang semakin menyerupai mayat hidup, seperti zombie. Beberapa di antara mereka memiliki wajah yang telah membusuk sepenuhnya. Daging mereka mencair seperti lilin yang terkena panas, meleleh. Bram mencoba memberontak, tetapi cengkraman warga terlalu kuat. Mereka seperti memiliki tenaga yang bukan berasal dari manusia biasa. Di tengah alun-alun desa, berdiri sebuah pohon tua raksasa. Akar-akar pohon itu menggeliat seperti ular, seolah pohon itu memiliki kesadaran sendiri. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, penuh dengan energi gelap yang menyesakkan dada. Di depan pohon itu, Karto dan Budarmi sudah menunggu. Karto berdiri tegap, wajahnya kosong tanpa ekspresi. Sementara Budarmi, perempuan tua yang tubuh kurus dan mata cekungnya yang menyorot tajam, tersenyum tipis seolah menikmati momen ini. Bram bisa merasakan kengerian yang semakin menyesakkan. Mereka bukan manusia biasa. Mereka adalah penjaga ritual ini.
Kalian pasti sudah mengerti kan? Aku suruh pergi tapi kau tak mau. Suara Karto menggema, dalam dan dingin. Desa ini tidak seharusnya ada. Sejak puluhan tahun lalu, Karangwadi telah hilang dari dunia nyata. Bram menatap ke sekeliling. Para warga berkumpul dalam lingkaran. Wajah-wajah mereka menghitam dan berlubang, tetapi masih tetap bergerak seperti manusia biasa. Karto melanjutkan. Hanya ada satu cara agar desa ini tetap bertahan. Kami harus memberikan tumbal kepada mereka yang telah mengikat perjanjian dengan leluhur kami. Dalam hal ini, kami sudah menyiapkan Seno. Bram merasakan bulu kuduknya meremang. Mereka yang telah mengikat perjanjian. Bu Darmi tertawa pelan. Kau tahu Bram, beberapa tahun lalu orang luar yang masuk ke desa ini menjadi tumbal agar Karangwadi tetap eksis. Bram menoleh ke Seno, dan seketika ia menyadari sesuatu yang mengerikan. Seno sudah menjadi tumbal sebelumnya. Itu sebabnya ia masih hidup di desa ini. Itulah alasan mengapa waktu berjalan berbeda untuknya. Seno yang sekarang bukan Seno yang dulu. Seno sudah meninggal di dunia nyata, dan sekarang giliran Bram. Tiba-tiba Seno berbisik. Suaranya nyaris tak terdengar di tengah suara angin yang mulai berputar kencang. Bram, dengarkan aku. Masih ada cara lain untuk keluar. Bram menahan nafas. Seno melanjutkan dengan suara tegang. Tapi kau harus berani melawan mereka. Bram menoleh ke sahabatnya, mencoba mencari kejujuran di matanya. Karena dia sudah menjadi makhluk yang berbeda. Tapi bagaimana mungkin mereka bisa melawan? Mereka hanya 2 orang melawan desa penuh makhluk mengerikan. Seno menatap lurus ke arah Karto dan Bu Darmi, lalu berkata pelan. Kunci dari ritual ini adalah Karto. Jika dia tumbang, semuanya akan kacau. Bram mengangguk kecil. Ia tidak punya pilihan lain. Saat Karto mengangkat tangannya bersiap memulai ritual, Seno berlari secepat kilat ke arah Karto dan dengan cepat menusukkan pecahan kaca ke lehernya. Karto terhuyung ke belakang. Dari luka di lehernya bukan darah yang keluar, melainkan cairan hitam pekat yang berbau busuk. Bu Darmi berteriak. Warga desa mulai meraung kesakitan. Badan mereka bergetar hebat. Lalu satu persatu mulai berubah bentuk. Sebagian dari mereka memanjang seperti bayangan yang melata di tanah. Sebagian lagi merangkak dengan kepala terbalik dan mata kosong. Beberapa menyeringai dengan mulut yang kini terbuka 3 kali lebih lebar dari ukuran manusia biasa. Bram tidak bisa menunggu lebih lama. Dengan tenaga yang tersisa, ia dan Seno berlari secepat mungkin. Mereka tahu, mereka harus mencapai gerbang desa, karena di sana tersembunyi sesuatu yang bisa menghentikan ritual ini. Dan mereka harus menemukannya, sebelum desa ini menelan Bram hidup-hidup. Di sisi lain, Bram dan Seno mendorong pintu kayu sebuah rumah yang besar dan berdebu. Saat pintu itu terbuka, bau kayu lapuk bercampur dupa yang menyengat langsung menyergap mereka. Di dalamnya rumah ini lebih mirip sebuah tempat pemujaan daripada rumah biasa. Dinding-dindingnya penuh dengan raja kuno. Tulisan-tulisan dengan aksara Jawa yang tidak mereka mengerti. Ada rak kayu besar yang dipenuhi benda-benda aneh. Patung kecil, botol kaca berisi cairan hitam dan bungkusan kain kafan yang sudah menguning. Di tengah ruangan sebuah meja panjang dipenuhi barang-barang ritual. Ada kepala kerbau yang sudah mengering, sesajian dengan bunga layu, dan mangkuk berisi darah yang sudah mengental. Bram menelan ludah. Ia tak ingin tahu dari mana darah itu berasal. Seno melangkah lebih dulu, menyisir rak buku yang penuh debu. Tangannya berhenti pada sebuah kitab besar dengan sampul kulit yang sudah mengeras. Bram, lihat ini, katanya membuka kitab itu dengan hati-hati. Halaman pertama kitab itu dipenuhi gambar-gambar aneh. Beberapa melukiskan makhluk bertubuh manusia dengan kepala menyerupai tengkorak. Bram membaca dengan suara pelan. Dahulu kala, Karangwadi bukan desa biasa. Tempat ini didirikan oleh para dukun sakti yang menolak tunduk pada aturan manusia. Mereka ingin berkuasa, tetapi manusia biasa menolak keberadaan mereka. Merasa tersudut, mereka membuat perjanjian dengan penghuni alam lain. Bram berhenti membaca sejenak, melirik ke arah Seno yang wajahnya semakin pucat. Perjanjian itu memberi mereka kehidupan abadi di antara 2 dunia. Namun sebagai imbalannya, mereka harus menumbalkan setiap orang luar yang masuk ke desa ini setelah matahari terbenam. Jika tidak, desa ini akan benar-benar lenyap. Seno menghela nafas panjang. Itu sebabnya kita terjebak di sini. Mereka butuh tumbal agar desa ini tetap ada, gumamnya. Bram merasakan tengkuknya meremang. Berarti selama ini Karangwadi bukan hanya sekedar desa terkutuk. Desa ini adalah tempat yang seharusnya sudah musnah dari dunia nyata. Saat mereka menelusuri ruangan, mata Bram tertumbuk pada sebuah cermin besar yang berdiri di sudut ruangan. Bingkainya hitam pekat,
diukir dengan simbol-simbol yang menyerupai mata dan tanduk. Di bagian bawahnya terdapat tulisan kuno dalam aksara Jawa yang samar-samar bisa dibaca oleh Bram. Portal dunia luar. Seno mendekat, menatap cermin itu dengan tatapan curiga. Apa maksudnya? Bram mencoba melihat bayangannya sendiri di cermin. Namun, yang ia lihat bukan dirinya yang sekarang. Di dalam pantulan itu, ia melihat dirinya yang lebih tua. Wajahnya penuh luka, matanya cekung, rambutnya memutih dan kusut, seolah telah hidup puluhan tahun dalam penderitaan. Bram mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang. Seno juga melihat pantulannya, tetapi ia sama sekali tidak berubah. Seno tetap seperti dirinya yang sekarang. Bram menelan ludah. Apa maksudnya ini? Seno menggeleng, tetapi wajahnya semakin tegang. Kita harus segera pergi dari sini. Aku yakin cermin ini adalah kunci untuk keluar, kata Seno cepat. Tapi sebelum mereka bisa bergerak, kalian tidak akan kemana-mana. Suara serak itu menggema dari belakang mereka. Bram dan Seno menoleh cepat. Bu Darmi berdiri di ambang pintu. Namun ia bukan lagi seorang perempuan tua dengan tubuh ringkih. Tubuhnya kini tinggi dan kurus. Kulitnya mulai mengelupas, memperlihatkan urat-urat hitam di baliknya, persis seperti yang diperlihatkan sebelumnya kepada Bram. Taring panjang mencuat dari mulutnya, sementara matanya yang kosong memancarkan kebencian. Ia tersenyum, tetapi wajahnya semakin berubah. Tulang pipinya semakin menonjol, daging di sekeliling bibirnya mulai terkelupas, memperlihatkan deretan gigi yang menghitam. Dengan suara parau ia berkata pelan, "Sudah terlambat. Kau sudah menjadi bagian dari desa ini." Dalam hitungan detik Bu Darmi menerjang ke arah mereka. Bu Darmi melompat ke arah Bram dengan cakarnya yang tajam. Gerakannya terlalu cepat untuk seorang wanita tua. Bram menghindar dengan refleks, tetapi cakaran Bu Darmi tetap mengenai lengannya. Darah merembes dari luka panjang yang menggores kulitnya. Seno tak tinggal diam. Ia meraih kayu ukiran dari salah satu meja dan menghantamkan benda itu kepada kepala Bu Darmi. Priak! Bu Darmi terhuyung, tetapi ia tidak tumbang. Ia hanya mengeluarkan suara parau yang tidak manusiawi. Kalian tidak akan pergi dari sini. Kalian sudah milik kami. Matanya yang kosong berubah merah. Urat-urat hitam semakin jelas di wajahnya yang sudah tak berbentuk manusia. Bram dan Seno saling berpandangan. Mereka harus menghancurkan sesuatu yang bisa melemahkan desa ini. Lalu Bram melihatnya. Cermin itu. Portal dunia luar. Bram mengangkat sebuah kursi dan melemparkannya ke cermin. Prang! Kaca pecah berkeping-keping. Saat itu juga dunia seakan meledak. Seluruh rumah itu mulai bergetar. Dindingnya retak, lantainya bergetar seperti ada gempa besar. Dari luar terdengar jeritan-jeritan pilu. Bram dan Seno berlari keluar. Mereka melihat sesuatu yang mengerikan. Warga desa, mereka mulai menghilang satu persatu. Tubuh mereka memudar menjadi debu yang ditiup angin malam. Mereka merintih. Beberapa dari mereka menyadari apa yang terjadi. Tidak, kita akan lenyap. Kembalikan cerminnya, kembalikan. Mereka berusaha meraih Bram dan Seno, tetapi tangan mereka hanya melayang seperti kabut. Di tengah kekacauan itu, Karto muncul, yang sebelumnya diserang oleh Seno. Tubuhnya berlumuran darah. Darah segar mengalir dari luka di perutnya, bekas tusukan pecahan kaca yang dilakukan Seno tadi. Ia terhuyung ke depan, matanya penuh kebencian, tetapi suaranya lemah. Kalian bodoh, katanya dengan suara serak. Menghancurkan cermin tidak akan mengeluarkan kalian. Kalian akan terjebak di dunia sini. Bram tertegun. Lalu bagaimana caranya keluar? Karto tertawa kecil. Meskipun darah mengalir dari sudut bibirnya, hanya ada satu cara. Kalian harus melewati pohon tua itu. Bram dan Seno menoleh ke arah pohon raksasa di tengah alun-alun desa. Pohon itu tampak berbeda sekarang. Dari celah di batangnya terlihat pusaran hitam pekat yang berputar perlahan. Sebuah portal, ya, pintu keluar mereka. Tanpa membuang waktu, mereka berlari di belakang mereka. Di belakang mereka desa Karangwedi semakin runtuh, rumah-rumahnya ambruk, tanahnya terbelah, langit di atas desa perlahan berubah menjadi kehampaan hitam. Mereka bisa mendengar suara-suara gaib yang bergema di udara, seakan dunia ini sedang dihapus dari keberadaannya. Bram semakin dekat dengan pohon tua itu. Ia bisa merasakan tarikan kuat dari portal yang ada di dalamnya, tetapi ketika mereka hampir sampai, Seno berhenti.
Bram berlari ke depan, tetapi saat menoleh ke belakang, ia melihat Seno tidak ikut masuk ke dalam portal. "Seno, ayo cepat ikut!" Seno berdiri di tempatnya. Matanya menatap Bram dengan ekspresi sedih. Di sekelilingnya, beberapa warga desa yang tersisa. Mereka belum sepenuhnya lenyap. Mereka menarik tubuh Seno, menahannya. "Aku tidak bisa ikut, Bram." "Apa maksudmu? Cepat masuk!" Seno menggeleng pelat. "Kalau aku ikut, portal ini tidak akan terbuka untukmu. Aku sudah terikat dengan desa ini. Aku sudah menjadi bagian dari mereka." Bram melihat bagaimana tangan Seno mulai berubah menjadi bayangan. Wajahnya tetap sama, tetapi tubuhnya mulai memudar seperti warga desa yang lain. Tetapi sebelum Bram bisa berkata apa-apa, Seno mendorongnya masuk ke portal. "Pergilah, Bram!" Bram berusaha meraih tangannya, tetapi semuanya terlambat. Seno tersenyum samar sebelum tubuhnya diseret oleh warga desa yang tersisa ke dalam kegelapan. Dan saat itu juga, portal menelan Bram. Gelap, dingin, lalu Bram terjatuh di tanah berumput. Udara malam terasa segar di paru-parunya. Ia tidak lagi di Karangwedi. Ia terengah-engah menatap hutan di sekelilingnya. Ia berhasil keluar, tetapi saat ia menoleh ke belakang, desa Karangwedi sudah lenyap. Tidak ada lagi pohon tua, tidak ada lagi rumah-rumah tua, tidak ada lagi Seno. Dan di kejauhan angin malah membawa suara yang familiar. Suara Seno yang memanggil namanya untuk terakhir kali. Bram terbangun dengan nafas memburu. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Ternyata ia terbaring di atas tanah berbatu di pinggir jalan. Kepalanya pusing, tubuhnya lemas. Udara pagi terasa dingin di kulitnya. Ia hidup. Perlahan ia mendorong tubuhnya untuk duduk. Matanya menatap ke depan, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Karangwedi sudah tidak ada. Di tempat desa itu berada semalam, kini hanya ada tanah kosong yang luas. Tidak ada rumah-rumah reot, tidak ada pohon tua, hanya hamparan ilalang tinggi yang bergoyang ditiup angin pagi. Seolah desa itu tak pernah ada. Bram bangkit perlahan, lututnya gemetar. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari tanda kehidupan. Tak jauh dari sana, ia melihat seorang pria tua sedang mendorong gerobak kayu. Bram bergegas menghampirinya. "Pak, maaf, saya mau tanya, desa Karangwedi ke arah mana ya?" Pria tua itu menghentikan langkahnya. Ia memandang Bram dengan dahi berkerut. "Karangwedi?" Bram mengangguk. "Iya Pak, desa Karangwedi yang semalam masih ada di sana." Pria itu menyipitkan matanya seakan berusaha mengingat sesuatu. Lalu ia menggeleng pelan. "Nak, Karangwedi sudah tidak ada sejak puluhan tahun lalu." Jantung Bram berdetak lebih kencang. "Apa maksud Bapak?" Pria itu menurunkan gerobaknya, menarik nafas dalam-dalam. "Dulu memang ada desa bernama Karangwedi di sana," sambil menunjuk. "Tapi desa itu hilang setelah sesuatu terjadi. Bencana besar, mungkin 50 tahun yang lalu. Semua penduduknya meninggal. Setelah itu tidak pernah ada yang tinggal di sana lagi." Bram membeku di tempatnya. 50 tahun yang lalu? Tidak mungkin. Semalam ia ada di sana. Ia melihat sendiri desa itu. Ia bertemu Seno, ia melawan Budarmi. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Bram mencoba bertanya kepada beberapa penduduk lainnya. Semua memberikan jawaban yang sama. Karangwedi. Desa itu udah hilang sama sekali. Dulu ada bencana hebat, semuanya habis, luluh lantak. Gak ada yang tersisa, Nak, cuma tanah kosong. Seno, saya gak kenal orang itu. Tidak ada yang mengenal Seno, tidak ada yang mengenal Karto, tidak ada yang pernah mendengar nama Budarmi. Seolah mereka semua tidak pernah ada. Seolah semua yang Bram alami hanyalah mimpi buruk. Tetapi luka di tubuhnya, lebam di lengannya, dan rasa nyeri di dadanya terasa nyata. Ia benar-benar berada di sana. Lalu kemana perginya desa itu? Kembali ke kota. Sepanjang perjalanan, pikirannya penuh dengan bayangan yang tak bisa ia anyahkan. Seno, Budarmi, Karto, rumah kepala desa, ritual mengerikan. Ia ingin melupakan semuanya. Tapi bagaimana jika itu bukan sesuatu yang bisa dilupakan? Langit berangsur gelap saat ia tiba di kota. Lampu jalan menyala, gedung-gedung tinggi berdiri megah. Sangat kontras dengan desa mati yang baru saja ia tinggalkan. Bram menghela nafas. Ia selamat. Malam itu, Bram duduk di lantai kamarnya, berdoa untuk Seno, untuk arwahnya. Jika memang ia sudah tiada, semoga ia terbebas dari alam itu dan ke alam yang sebenarnya. Bram menggumamkan doa-doa terbaik yang bisa ia ucapkan. Ia
meminta agar Seno bisa beristirahat dengan tenang dan agar tidak lagi terjebak dalam desa yang telah menghilang itu, agar tidak lagi menjadi bayangan yang hanya bisa tersenyum dari balik cermin. Angin malam berhembus perlahan dari jendela, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, Bram merasa damai. Selesai. Demikianlah sebuah kisah di Fakta Sejarah. Sampai jumpa, semoga terhibur. Wassalamualaikum. Tetap di Fakta Sejarah, alhamdulillah.